Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor punya cerita. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita pendakian di Gunung Lawu via Ceto. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah pendakian pertamaku di gunung yang ketinggiannya di atas 3000 mdpl. Tanggal 25 September 2020, pukul 3 sore kita berangkat dari Ponorogo. 4 orang termasuk aku kumpul di rumahku. 2 pasutri langsung berangkat ke base camp Candi Ceto, dan yang satu berangkat dari Solo. Kira-kira pukul 9 malam baru sampai di base camp. Karena kita berangkat santai, istirahat kurang lebih 1 jam sekitar Cemoro Sewu, makan bakso buat ganjal perut. Sempat salah jalur saat menuju Desa Ceto. Jalan yang harusnya lurus malah belok ke kiri arah Sragen. Singkat cerita, pukul 8 pagi Mas Fajar baru sampai di terminal Kuningan. Lalu dijemput oleh Mas Bambang. Setelah sarapan kita prepare lagi dan mulai trek pukul 9 pagi. Banyak pendaki saat weekend, apalagi di situasi new normal ini. Kita jalan santai waktu itu. Banyak yang baru naik gunung termasuk aku. Mbak Hanifah selalu minta break sama sepertiku. Awalnya Mas Fajar jalan duluan jadi leader, kemudian aku, Mbak Hanifah, Mas Anjar atau suami dari Mbak Hanifah, lalu Akbar, Dina paling belakang, dan Mas Bambang sebagai sweeper. Kurang lebih 20 menit berjalan, ada sebuah situs Candi Ketek. Kita lanjut dan istirahat sebentar di pos bayangan. Kemudian lanjut lagi sampai pos 1 Mbah Branti. Hanya sekitar 15 menit istirahat, lalu lanjut lagi jalan. Mulai dari sini Mas Fajar menawarkan untuk membawakan tasku, karena jalanku lambat sekali. Sebenarnya udah aku tolak, tapi tetap aja dia maksa. Sampai pos 2 kita istirahat lagi. Namun posisi berubah saat berjalan menuju pos 3. Akbar, Tina, aku, dan Mas Bambang berjalan lebih dulu. Sedangkan Mas Fajar dan Mas Anjar di belakang untuk menemani Mbak Hanifah yang sering minta break. Di tengah perjalanan, Akbar, Tina, dan Mas Bambang jalan cepat, hingga aku pun ketinggalan jauh. Sedangkan yang di belakang juga masih tertinggal cukup jauh juga. Terpaksa aku berjalan sendirian. Aku menahan emosi karena ditinggal. Hanya diam tanpa bicara saat berhasil menyusul mereka bertiga saat istirahat sama pendaki lain. Mereka berjalan duluan dan aku masih diam menunggu yang di belakang. Aku tidak merasakan hal apapun. Kemudian ada suara pendaki dari Bandung sendirian. Dia solo hiking. Biasalah kalau ketemu pendaki saling sapa. Karena merasa sudah menunggu lama, aku tanya sama orang itu, "Mas, tadi tahu temanku 2 cowok 1 cewek enggak? Apa dia masih di bawah? Yang cewek, dia pakai baju muslim." "Iya, tadi saya lihat masih tertinggal 2 rombongan lagi," jawab pendaki itu dengan ramah. Saat pendaki itu lanjut jalan, aku mendengar suara gurauan seperti rombongan pendaki. Karena menunggu lama dan hawa semakin dingin, terpaksa jalan lagi sendirian. Tiba-tiba, suara rombongan tadi terdengar makin keras dan sama-sama juga terdengar langkah kaki. Mungkin dari pendaki itu. Makin lama suaranya makin mendekat. Anehnya saat aku break, suara itu diam di tempat. Waktu berjalan, suara itu juga terus mengikutiku. Sampai tikungan sebelum pos 3, aku barengan sama pendaki yang solo hiking tadi. Aku malu, soalnya banyak orang di pos 3 Cemorodowo. Dan suara rombongan tadi hilang begitu saja setelah aku jalan para pendaki solo tadi. Setelah istirahat dan ambil air, aku bertemu juga sama Tina, Akbar, dan Mas Bambang. Sampai di pos 3 itu kira-kira pukul 3 sore. Kita bangun tenda di pos 3 lama,
Di pos 3 sudah penuh tenda yang berdiri. Kita mendapat spot camp yang lumayan buat 3 tenda. Kemudian kita masak bareng untuk makan sore. Malam kita ngobrol sebentar sambil ngopi, lalu tidur. Tidak ada suara atau penampakan apapun malam itu, semua lancar-lancar aja. Rencananya mau summit pukul 2 dini hari, namun kita masih ngopi-ngopi santai dan ngemil. Tidak makan makanan yang berat pagi itu. Namun, Mbak Hanifah nggak ikut muncak. Katanya takut memperlambat perjalanan. Mas Anjar juga nggak ikut, dia menemani istrinya. Jalur dari pos 3 ke pos 4 langsung menanjak. Jaket yang kukenakan terpaksa kubuka. Sampai pos 4 pukul 5 pagi. Kita ngopi-ngopi dulu sambil melihat lampu-lampu penduduk yang terlihat dari pos 4. Nah, Mas Bambang ini beberapa kali menebang pohon kanan kiri jalur. Nyari batang buat trekking pole katanya. Kemudian lanjut berjalan sampai jalur yang memutari bukit sebelum pos 5 sudah mulai cerah. Kita istirahat lagi di jalur, kita duduk di atas batang pohon yang sudah ambruk. Sedangkan Mas Fajar menunggu agak ke atas. Dina, Akbar, dan Mas Fajar asik ngobrol soal perguruan silat. Aku hanya diam. Mas Bambang ini terlihat agak egois. Dia hanya memikirkan perutnya saja. Tanpa peduli aku yang paling lambat jalannya. Aku mulai jalan sendirian lagi kali ini. Mereka berempat udah jalan duluan. Ada suara kaki seperti diseret dan menginjak daun kering. Namun terdengar pelan. Saat menoleh tak ada siapapun. Entah mengapa tubuhku terbilang gemuk ini bisa berlari kencang. Takut ada hantu, pikirku saat itu. Suara itu berulang kali mengikutiku dari belakang. Dengan nafas terengah-engah, akhirnya aku bertemu mereka kembali. Tak lama setelah itu sampai juga di pos 5 Bulak Paperangan. Aku sama Mas Fajar buat mie instan dan buat segelas susu coklat untuk sarapan pagi ini. Sedangkan Mas Bambang, Tina, dan Akbar asik berfoto ria. Setelah selesai masak 2 bungkus mie instan, Mas Bambang menghampiriku dan Mas Fajar. Mas Fajar hanya makan 2 sendok, aku 2 sendok, kemudian mie itu dihabiskan sama Mas Bambang sendiri. Hanya tersisa sedikit, aku yang masih lapar hanya diam dan menahan. Waktu ke Gunung Lawu, aku nggak pernah membawa uang lebih. Pikirku di gunung buat apa uang? Dan uang yang masih tersisa buat bayar iuran sewa alat gunung. Maklum, aku belum punya peralatannya karena masih pemula banget. 1 jam istirahat, aku mengajak lanjut jalan lagi. Tak tahan dengan tingginya pos 5. Mas Fajar memimpin lagi di depan, kemudian aku, lalu mereka bertiga masih asik berfoto. Semua perjalanan sampai Hargo Dalam aman-aman saja. Istirahat sebentar di warung legendaris Warung Boyem, warung yang aku impi-impikan untuk kudatangi sejak SMP dulu. Lanjut ke puncak Hargo Dumilah, foto-foto istirahat sampai 1 jam. Semua perjalanan lancar, tapi lagi-lagi aku berada paling belakang dan sendirian. Dari Kupaka menjangan kita istirahat sebentar. Kemudian lanjut turun. Kali ini aku jalan turun duluan disusul Mas Fajar karena jalanku paling lambat. Setelah pos 5, Mas Fajar ngomong sama aku. Aku gak suka sama teman lo satu itu. Agak kesel aku, kata Mas Fajar. Lah, emang kenapa Mas? Tanyaku balik. Orangnya egois gitu, jadi sweeper malah nyalip lainnya. Gak mikir temannya yang ketinggalan. Aku juga mikir gitu Mas, orangnya ninggalin aku mulu dari kemarin waktu naik, kataku. Harusnya kalau jadi sweeper itu di belakang terus, pokoknya kayak gitu, kata Mas Fajar. Kira-kira pukul 5 sore baru sampai di pos 3. Hampir kena hipo di situ, mahku kumat. Dan aku ditakkan di baju. Salahku sendiri di situ. Setelah selesai makan dan beres-beres, kita buat lingkaran untuk berdoa agar lancar saat perjalanan turun. Tiba-tiba, dari arah sebelah kanan tempat kita berdiri, ada suara ranting yang sengaja dipatahkan berkali-kali. Padahal tidak ada siapa-siapa di situ, kecuali rombongan kita. Mbak Hanifah dan Mas Anjar sudah turun duluan dari siang. Dan sebelah itu adalah jurang. Saat Mas Bambang mainin senter lihat-lihat sekitar, sengaja aku ngikutin arah cahaya itu. Dan di bawah seperti tikungan ada bayang-bayang putih panjang
Gak begitu jelas itu bayang-bayangan berbentuk apa, tapi kayak berbentuk permen dibungkus. Bungkusannya itu berwarna putih. Ya udahlah, aku gak menghiraukan. Suara ranting tadi masih terdengar. Tina bertanya, "Suara apa sih itu?" "Suara kera mungkin," jawabku. Mas Fajar mengingatkan agar jalan merapat, jangan jauh-jauh dan harus fokus. Mulutku gak berhenti berdoa karena aku takut sama kegelapan malam. Kita jalan pelan-pelan dan tetap merapat. Kali ini Mas Bambang berada paling depan, disusul Tina, kemudian Mas Fajar, aku, lalu Akbar sebagai sweeper. Kali ini Mas Bambang lagi-lagi menebangi pohon. Tongkatnya tadi pagi udah hilang entah kemana. Kali ini dia lebih banyak menebangi pohon di sisi jalur. Semua hanya diam, sedangkan aku dan Mas Fajar hanya menahan emosi dalam hati karena kelakuan Mas Bambang itu. Kita lanjut jalan sampai pos 2 lancar. Tak ada gangguan apapun, tak ada pendaki lain yang naik maupun turun, hanya rombonganku saja. Setelah istirahat kurang lebih 15 menit, kita jalan lagi. Di tengah-tengah perjalanan, aku gak berhenti berdoa. Dalam hening yang malam, tiba-tiba, aku teriak cukup keras. Ada seperti sebuah tangan memegang kaki kiriku. Tangan itu terasa dingin, lebih dingin dari ranting yang tumbuhan lainnya tersenggol kaki. Kukunya itu panjang dan tajam. Mas Fajar ikut-ikutan teriak, dia kaget mendengar teriakanku. Dan Akbar, yang sedari tadi jalannya agak menjauh menghindari debu, dia semakin merapat. "Ada apa, Sel?" tanya Mas Fajar. "Nggak ada apa-apa," jawabku singkat. "Beneran? Kok teriak?" tanya salah satu dari mereka. Aku lupa siapa. "Nanti aja di basecamp aku cerita." Kita terus berjalan sampai pos 1, kita istirahat dan ngobrol-ngobrol soal tadi. Aku masih tak percaya dengan kejadian tadi. Baru kali ini disentuh makhluk halus. Sampai pos bayangan tidak terjadi apa-apa lagi. Namun sepanjang perjalanan turun dari pos 3, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku dari kiri jalur. Hanya ada suara pelan yang terdengar. Aku nggak tahu mereka juga dengar suara itu atau enggak. Di pos bayangan mata air, aku mual karena kebanyakan minum dan hanya makan 2 sendok saja. Lanjut sampai base camp semua lancar, nggak ada terjadi apapun kecuali yang mengikuti kita dari pos 3 tadi sebelah kiri jalur. Pukul 11 malam, kita baru sampai base camp. Ternyata Mbak Hanifah dan Mas Anjar sudah pulang duluan ke Ponorogo. Setelah selesai mandi dan istirahat, Mas Fajar cerita kalau dia sempat ngomong dalam hati, "Genderuwo metuwo saiki," atau yang berarti, "Genderuwo keluarlah sekarang." 1 detik kemudian, aku teriak. Dia bilang ke aku lewat chat setelah sampai ke rumah. Kalau Mas Fajar itu sengaja bilang gitu karena gak suka sama Mas Bambang yang selalu nembangi pohon dan paling egois dari yang lain. Pesanku, kalau di gunung jangan egois. Jangan mikirin perut sendiri sama kemauan sendiri. Jangan nebang pohon apapun kecuali kalau memang benar lagi butuh. Karena ada sebab, ada akibat.